adik-adik sekolah minggu GMI Musa Marindal. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti rindu ya kita beribadah bersama-sama di gereja. Ya, saya rindu, guru-guru sekolah yang lain juga rindu untuk kita bersama-sama beribadah di gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, karena sikon saat ini sikon pandemi, bahkan PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat. Nah, kita adik-adik sekolah minggu dianjurkan untuk beribadah di gereja. Baik adik-adik, walaupun kita beribadah di gereja, tetapi kita harus fokus, kita harus memberikan hati kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan lewat nyanyian kita, lewat doa-doa kita. Nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik terkasih, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita ambil sikap yang teduh. Tapi sebelumnya duduk yang rapi dulu ya, duduk yang rapi. Siapkan Alkitabnya, kemudian ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang masih terus memberkati kami, melindungi kami, bahkan memberikan kami waktu dan kesempatan ya Allah untuk boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan saat ini Tuhan, walaupun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan boleh hadir, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati pribadi kami ya Bapa, agar senantiasa ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami semua anak-anak sekolah minggu GMI Musa Marindal yang mengikuti ibadah ini diberkati lewat ibadah ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, bahkan juga guru-guru sekolah minggu dan seluruh orang tua anak-anak Tuhan juga. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, dan memampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan di masa-masa COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan boleh menjauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah, kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus yang boleh memberkati sehingga ibadah ini boleh menjadi kemuliaan dan kesenangan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan
Selasa. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Tunggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Baik adik-adik semua, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah berdoa, sudah bernyanyi. Sekarang kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas lagu pujian kami yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami persembahkan untuk-Mu ya Allah. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati pikiran pendengaran kami. Setiap firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik terkasih, kita ambil Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, adapun tema kita pada minggu ini yaitu tentang dilahirkan kembali ya. Adik-adik nanti bisa baca, kita baca dulu yuk. Dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 23, ayat 1 sampai dengan 31. Namun kita bacakan dari ayat 1 sampai dengan 5 dulu, tapi janji adik-adik harus baca di rumah nanti sampai ayat 21 ya. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Perhatikan ayat 5 ya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, adik-adik itu sampai dengan ayat ke-5, nanti ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-21. Silakan adik-adik baca di rumah setelah ibadah ini. Oke, baik adik-adik. Adik-adik tahu nggak atau siapa yang pernah dilahirkan sebanyak 2 kali? Nah, pasti nggak ada kan adik-adik? Nah, kita hanya dilahirkan ke dunia ini lewat kandungan ibu kita sebanyak 1 kali. Adik-adik, kehidupan jasmani manusia itu terdiri dari 2 momentum. Yang pertama itu adalah ketika kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan ke dunia ini dari rahim ibu kita. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat nanti manusia akan meninggalkan dunia ini dan rohnya akan kembali kepada Allah. Adik-adik tahu tidak? Tapi ada di Alkitab kisah seseorang yang ingin masuk ke surga adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus bilang orang itu harus dilahirkan kembali. Nah, gimana ya adik-adik kalau dilahirkan kembali?
Nah, jadi kalau misalnya kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa dong masuk ke surganya Allah. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang supaya kita boleh mengerti tentang firman Tuhan ini, tentang kelahiran kembali, kita simak yuk cerita berikut ini. Suatu hari, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus datang menemui Yesus pada waktu malam hari. Dia adalah seorang yang taat beragama dan dia adalah salah seorang ahli Taurat yang menjadi pemimpin agama Yahudi. Nah, walaupun dia itu pemimpin agama Yahudi, tetapi dia memiliki cara pandang yang berbeda dengan pemimpin agama Yahudi lainnya loh adik-adik tentang pengajaran Yesus. Nah, dia sendiri memandang Yesus itu sebagai seorang guru yang berbeda dari kebanyakan guru dan ahli Taurat. Bahkan dia meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah. Nah, maka dengan keyakinan itulah dia datang menghadap kepada Yesus untuk belajar dan cari tahu adik-adik kebenaran yang sesungguhnya tentang kerajaan sorga. Nah, ketika Nikodemus bertanya-tanya tentang kerajaan sorga kepada Yesus, kira-kira jawab Tuhan Yesus apa ya adik-adik? Nah, Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia pun menjadi bingung dan berkata, Nikodemusnya adik-adik ya, menjadi bingung dia, bagaimana mungkin orang yang sudah tua dapat dilahirkan kembali? Nah, lalu Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan kelahiran secara jasmani seperti anak bayi lagi, tetapi dilahirkan kembali secara rohani. Nah, hidup di dunia ini tidak hanya menyangkut hal jasmania saja, tetapi juga rohania. Nah, seperti angin. Angin tahu ya adik-adik ya, angin bertiup yang dapat dirasakan dan didengar bunyinya. Tetapi tidak ada yang tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita yang terdiri dari rohania dan rohania ini bila tidak tahu dari mana asalnya dan akan kemana nanti perginya setelah kita tutup usia. Nah, adik-adik, maka Tuhan Yesus menjelaskan supaya setiap orang itu harus percaya tidak hanya tentang hal-hal duniawi saja, tetapi harus percaya juga dengan hal-hal sorgawi. Karena tidak ada yang tahu tentang surga kecuali seorang yang telah turun dari surga, yaitu siapa adik-adik? Anak manusia, yakni Tuhan Yesus sendiri. Nah, makanya supaya orang tahu tentang surga dan masuk ke dalamnya, orang itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang turun dari surga, yang dikaruniakan Allah bagi dunia sebagai tanda bahwa Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi kita semua. Nah, mendengar penjelasan Yesus itu, Nikodemus tadi pun mengerti bahwa setiap orang harus meninggikan Tuhan Yesus dalam hidupnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal di surga. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Ya kan adik-adik? Adik-adik terkasih, kita tadi sudah mendengarkan bahwasannya Nikodemus itu telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, begitu juga dengan kita, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih usianya masih muda, nah kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah lahir, telah mati, telah dibangkitkan
untuk menyediakan dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau kan menjadi bagian daripada surga? Makanya adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Nah, adik-adik seperti Nikodemus tadi, dilahirkan kembali bukan berarti kembali ke kandungan ibu kita, tetapi dilahirkan kembali maksudnya hidup baru oleh pembaharuan Kristus, hidup baru oleh pembaharuan Roh Kudus. Nah, kita diubahkan hati kita yang tadinya masih melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang nakal, suka ganggu teman, suka melawan orang tua. Nah, sekarang kalau misalnya sudah dilahirkan kembali, itu semua tidak kita lakukan lagi karena hati kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Kita jadi hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kita sehingga hati kita terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kemudian patuh kepada perintah orang tua. Nah, tidak suka nakal-nakal lagi. Nah, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kita, apapun unik-unik kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali atau yang sudah hidup baru, maka kita harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang jahat itu tidak boleh dilakukan lagi. Ya, adik-adik, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu mengerti firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang dilahirkan kembali. Kita hidup baru, hidup kita dibaharui, hati kita dibaharui, sehingga kita menjadi anak-anak yang menjadi kesukaannya Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain, berkat di tengah-tengah keluarga kita. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh mengajarkan kami tentang kelahiran kembali, tentang hidup baru, hidup yang dibaharui oleh Kristus, sehingga kehidupan rohani kami ya Tuhan boleh juga berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang takut akan Tuhan, taat akan nasihat orang tua kami, bahkan kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami saat ini yang masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan boleh menjauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan teman-teman kami juga Tuhan yang saat ini sedang kurang sehat, yang sedang sakit, kami rindu Tuhan boleh menjamah dan mengurapi mereka, sehingga mereka Tuhan memperoleh kesembuhan yang daripada Allah saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.
Baik adik-adik terkasih, usai sudah ibadah kita pada hari ini. Nah, jika minggu depan kita masih ibadah online, saya dan guru-guru sekolah minggu yang lain akan berusaha untuk memberikan panduan ibadah. Namun, jika kita sudah ibadah offline atau bertemu secara langsung, nanti guru-guru sekolah minggu juga akan menginformasikannya di dalam grup. Baik adik-adik, biarlah ibadah kita hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan menutup acara ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat ibadah kami hari ini, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami, namun tetaplah Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan yang kami dan memberkati kami. Baik adik-adik terkasih, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga,